Seolah-olah matahari meledak di langit. Badai berkobar menyebar dari langit. Tidak baik. Master Istana Angin, Master Istana Api, dan yang lainnya bergerak dan muncul di atas kerumunan. Dengan lambaian tangan, mereka membentuk layar cahaya dan memblokir badai api yang melanda ke arah mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah itu, suara gemuruh yang mengerikan terdengar di langit. Mereka yang memiliki kultivasi lebih rendah merasakan gendang telinga mereka bergemuruh dan wajah mereka menjadi pucat. Mereka hampir muntah darah. Sedangkan bagi mereka yang berpangkat Raja Bela Diri ke atas, mereka menatap ke langit. Namun, kebanyakan orang tidak dapat melihat sosoknya dengan jelas. Mereka hanya dapat melihat kumpulan energi hijau dan kumpulan energi merah yang terus-menerus saling membombardir. Setiap kali terjadi, itu akan menghasilkan ledakan yang mengguncang bumi. Cahaya yang terik menutupi matahari di langit. Untungnya, keduanya bertarung di langit. Jika mereka berada di tanah, tanah dalam jarak 100 mil akan retak. Apakah ini kekuatan raja tingkat puncak? Dia sangat kuat. Lu Ming menatap ke langit, tinjunya mengepal erat. Kekuatan semacam ini memang jauh melebihi kekuatannya saat ini. Namun, dia sama sekali tidak putus asa. Sebaliknya, matanya menyala-nyala karena semangat juang. Selama kamu memberiku waktu 2 tahun, aku pasti bisa melampaui orang tua itu. Lu Ming bergumam. Pertempuran di langit terus berlanjut, dan menjadi semakin intens. Akhirnya, cahaya hijau dan merah memenuhi seluruh langit, dan orang-orang di bawah tidak dapat lagi melihat apa yang terjadi di atas. Setelah sekitar 2 menit, lampu hijau dan merah menghilang, dan 2 sosok terbang turun dari langit. Itu adalah Mu Zeng dan kemuliaan suci. Tapi sekarang, kemuliaan suci tampak sangat memalukan. Ia terengah-engah seperti banteng, wajahnya agak pucat, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Di sisi lain, nafas Mu Zeng tenang, wajahnya kemerahan, dan pakaiannya rapi dan rapi. Dia baik-baik saja. Seng Yao, aku akan melepaskanmu kali ini. Ayo pergi dan tinggalkan bagian timur wilayah Tianshuan. Kata Mu Zeng. Haha, bagus, sangat bagus. Mu Zeng, apa menurutmu kamu bisa melindungi kecil ini seperti ini? Dia terlalu naif. Jika keluarga Seng ingin dia mati, dia akan mati. Cahaya suci berteriak. Seng Yao, menurutmu apakah istana surgawi surga Empire adalah milik keluarga Sengmu? Penguasa istana langit Empyrean adalah Kaisar Bela Diri Di. Kami hanya membantu Kaisar Bela Diri Di mengelola berbagai tempat. Keluarga Sengmu cepat atau lambat akan terbakar api dengan perilaku seperti itu. Teriak Mu Zeng. Mu Zeng, keluarga Seng setia. Anda tidak perlu menggunakan Kaisar Bela Diri Di untuk menekan saya. Saya akan menjelaskannya hari ini. Anda telah membantunya sekali, tetapi Anda tidak dapat membantunya untuk kedua kalinya. Anda telah menyinggung keluarga Seng, dan nasib Anda telah ditentukan. Diam, cahaya suci berteriak dengan dingin. Dia kemudian menatap Lu Ming dan berkata dengan dingin, bajingan kecil, tunggu saja, kamu tidak akan punya banyak hari lagi. Pak Tua, aku baru saja hendak mengatakan kata-kata yang sama kepadamu. Saya akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Cuci lehermu sampai bersih dan tunggu aku. Suatu hari, aku akan memenggal kepalamu. Lu Ming membalas, memberikan gayung bersambut. Hahaha. Kemuliaan suci tertawa dalam kemarahan. Niat membunuh yang dingin keluar dari tubuhnya. Dia menatap Lu Ming dan berkata, tidak ada gunanya memiliki lidah yang tajam. Tunggu saja. Ayo kembali ke keluarga Seng. Seng Yao melambaikan tangannya dan memimpin jalan menuju pintu keluar istana surgawi surga Empire. Langit suci dan kekuatan suci memelototi Lu Ming dengan kebencian yang pahit, lalu mengikuti cahaya suci dan pergi di kejauhan. Tetua, tunggu aku. Seng Wushuang sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Dia tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Saat cahaya suci dan yang lainnya pergi, dia akan mendapat masalah. Oleh karena itu, dia pergi begitu saja dengan cahaya suci dan yang lainnya. Bajingan kecil ini, dia kabur lagi. Master Istana Guntur dipenuhi dengan kebencian. Sambil bergerak, dia meninggalkan tempat itu. Badai telah berakhir dengan kedatangan Mu Zeng. Junior Lu Ming menyapa Tuan Istana. Terima kasih telah menyelamatkanku. Lu Ming datang ke depan Mu Zeng dan memberi hormat dengan tangan ditangkupkan.
Namun, pikirannya berputar cepat. Mu Zeng, juga bermarga Mu, aku penasaran apa hubungannya dengan Mulan. Mu Zeng mengungkapkan senyuman hangat dan berkata, tidak perlu berterima kasih padaku. Ini adalah istana timur wilayah Tianshuan, dan Anda adalah pengawal ilahi di Tian saya. Sudah sepantasnya aku membantumu. Pada saat ini, Master Istana Angin, Master Istana Api, dan Master Istana Emas juga telah tiba. Lu Ming, kamu baik-baik saja. Tuan Istana Angin bertanya dengan cemas. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Istana Feng. Itu hanya cedera kecil, tidak ada yang serius. Kata Lu Ming. Itu bagus. Tuan Istana Angin dan yang lainnya menghela napas lega. Lu Ming, pil semangat yang diremajakan ini sangat baik untuk penyembuhan. Ambillah dan kembali untuk menyembuhkan lukamu. Selain itu, Anda harus meningkatkan kekuatan Anda sesegera mungkin. Saya tidak berpikir keluarga Seng akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Mu Zeng memandang Lu Ming dan berkata, terima kasih banyak, Tuan Istana. Lu Ming tidak menolak. Dia meminum pil itu dan membungkuk. Kemudian, dia berbalik dan kembali ke halaman langit timur. Kembalilah ke kultivasimu sendiri. Mu Zeng sedikit melambaikan tangannya. Semua penonton telah pergi. Pada akhirnya, hanya Mu Zeng yang tersisa. Pada saat ini, seorang pemuda berjubah putih melangkah di udara dan muncul di samping Mu Zeng. Jika Lu Ming ada di sini, dia pasti bisa mengenali bahwa pemuda ini adalah Mu Xiuyuan. Dialah yang datang untuk memperingatkan Lu Ming agar berhati-hati terhadap tantangan orang lain ketika Lu Ming pertama kali bergabung dengan Istana Kaisar Langit. Paman ke-6, Mu Xiuyuan memberi hormat pada Mu Zeng. Mu Zeng melihat ke halaman surga timur dan mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, ada batasnya apa yang bisa kita lakukan untuk membantu gadis itu. Mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri untuk sisanya. Paman ke-6, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Menurutku bakat Lu Ming sangat menakutkan. Dalam beberapa tahun, dia mungkin bisa bersaing dengan bintang suci. Kata Mu Xiuyuan, saya hanya khawatir saya tidak akan bisa menunggu beberapa tahun. Mu Zeng menghela nafas. Mu Xiuyuan terdiam dan tidak berbicara. Lupakan saja, serahkan pada keberuntungan mereka. Ayo pergi. Mu Zeng menghela nafas dan meninggalkan tempat itu bersama Mu Xiuyuan. Lu Ming berjalan ke halaman langit timur dan duduk bersila. Dia mengeluarkan pil yang diberikan Mu Zeng dan menelannya. Saat pil masuk ke mulutnya, pil itu berubah menjadi cairan seperti kristal dan meluncur ke tenggorokannya. Kemudian berubah menjadi energi hangat yang menyebar ke seluruh tubuh Lu Ming. Tubuh Lu Ming yang terluka pulih dengan cepat. Tulangnya yang retak juga sembuh dengan cepat. Sungguh ramuan penyembuhan yang misterius. Ini mungkin ramuan level 5 atas. Hati Lu Ming tergerak. Segera setelah itu, dia mengedarkan teknik naga perang yang sebenarnya dan menggabungkannya dengan efek obat ramuan untuk mulai menyembuhkan tubuhnya yang terluka. Cedera Lu Ming pulih dengan cepat. Sehari kemudian, luka Lu Ming telah pulih sepenuhnya. Lu Ming mandi di sungai kecil di halaman. Dia membersihkan darah di tubuhnya, memperlihatkan kulitnya yang berwarna perunggu. Kemudian, Lu Ming berganti jubah hitam panjang, terlihat sangat energik. Apa alasan keluarga Seng? Anda tiba-tiba menemukan masalah dengan saya dan bahkan ingin membawa saya ke benua tengah. Apakah karena aku memukuli Seng Wushuang? Lu Ming duduk bersila dan berpikir sendiri. Hal ini agak aneh. Jika karena dendam mereka terhadap Seng Wushuang, keluarga Seng tidak akan mengambil tindakan sebesar itu. Mereka bahkan mengirimkan raja tingkat puncak. Bagaimana ini mungkin? Lu Ming ragu tentang masalah ini. Lupakan. Jika saya tidak dapat memahaminya, saya akan berhenti memikirkannya. Sekarang, saya akan terus menyempurnakan kristal spiritual dan meningkatkan kultivasi saya. Lu Ming mengeluarkan 10.000 keping kristal spiritual kelas atas dan meledakkannya. Dia kemudian mulai melahap energi spiritual dalam kristal spiritual kelas atas untuk meningkatkan budidayanya. Segera, dia selesai melahap 10.000 kristal spiritual tertinggi dan mengeluarkan 10.000 lagi untuk terus melahapnya. Setelah melahap 30.000 keping, basis budidaya Lu Ming berhasil menembus puncak alam Raja Bela Diri tingkat pertama. Selain 10.000 keping kristal roh kelas atas yang dia buang saat dia diganggu oleh udara suci,
Lu Ming telah menghabiskan total 70.000 keping kristal roh kelas atas untuk meningkatkan budidayanya dari tahap tengah alam Raja Bela Diri tingkat pertama hingga puncak alam Raja Bela Diri tingkat pertama. Lu Ming masih memiliki 80.000 keping kristal spiritual kelas atas yang tersisa. Sekarang, mari kita mulai menerobos ke alam Raja Bela Diri tingkat kedua. Dengan lambaian tangannya, kumpulan kristal roh tingkat tertinggi lainnya muncul di udara. Kali ini, Lu Ming mengeluarkan 20.000 keping kristal spiritual kelas atas sekaligus. Bang, bang, potongan-potongan kristal spiritual kelas atas meledak seperti kembang api, dan ki spiritual yang kaya memenuhi udara. Mereka semua ditelan oleh 9 garis keturunan naga. Energi agung berubah menjadi inti esensial yang bergulir dan Lu Ming mulai menerobos ke alam Raja Bela Diri tingkat kedua. Tidak lama kemudian, dia telah memurnikan 20.000 keping kristal roh kelas atas. Lu Ming mengeluarkan 20.000 keping lagi. Segera, saya hanya selangkah lagi untuk menerobos ke alam Raja Bela Diri tingkat kedua. Kali ini, Lu Ming melambaikan tangannya dan mengeluarkan 30.000 keping kristal spiritual kelas atas. 30.000 keping kristal spiritual dengan kualitas terbaik mengandung jumlah energi yang sangat mengerikan. Itu akan menerobos ke alam Raja Bela Diri tingkat kedua. Setengah hari kemudian, boom, dengan ledakan keras, aura Lu Ming meningkat beberapa kali lipat. Dia telah menerobos ke alam Raja Bela Diri tingkat kedua. Sungguh ki primordial yang kuat. Ini 3 kali lebih kuat dari seniman bela diri ranah Raja Bela Diri LV1. Lu Ming merasakan inti penting yang sangat besar di tubuhnya dan merenung. Tidak mengherankan jika kesenjangan antara setiap tingkat kerajaan bela diri begitu besar. Sekarang, saya hanya memiliki 10.000 kristal spiritual tertinggi yang tersisa. Ini adalah biaya yang sangat besar. Lu Ming menghela nafas dengan emosi. Tentu saja ini hanya untuk dia. Jika orang lain berkultivasi, mereka pasti tidak membutuhkan begitu banyak kristal spiritual kelas atas. Selain itu, karena konsep guntur Lu Ming telah lama mencapai tingkat 1 yang lebih rendah sehingga dia dapat menerobos kultivasinya tanpa rasa khawatir. Kebanyakan orang harus bekerja keras untuk memahami esensi langit dan bumi. Dengan setiap langkah maju, budidaya mereka akan meningkat. Alam inti langit dan bumi Lu Ming telah meningkat pesat dalam sekali jalan. Andai saja saya memiliki cukup kristal spiritual kelas atas. Kultivasi saya bisa naik hingga ke ranah Raja Bela Diri LV4 dan menjadi tingkat raja yang lebih rendah. Lu Ming sedang berpikir dalam hatinya. Namun, dia langsung menggelengkan kepalanya. Jika dia membutuhkan begitu banyak kristal spiritual untuk maju ke ranah Raja Bela Diri LV1, maka jumlah kristal spiritual yang diperlukan untuk maju ke ranah Raja Bela Diri LV2 dan LV3 pasti akan mencapai angka yang mengerikan. Sepertinya saya harus mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya nanti. Juga, dandan ini, sejak dia memakan kesengsaraan surgawi terakhir kali, dia tidak melakukan gerakan apapun. Aku ingin tahu bagaimana kabarnya. Lu Ming mengambil dandan yang tergantung di rambutnya dan melihat lebih dekat. Jika bukan karena lapisan kilau kristal pada kulit telur dan kekuatan hidup yang terpancar dari telur batu, Lu Ming benar-benar takut sesuatu akan terjadi padanya. Bagaimanapun, ia baru saja memakan kesengsaraan surgawi. Apa? Saat ini, ekspresi Lu Ming berubah. Dia melambaikan tangannya dan sebuah kotak giok muncul di tanah. Ada 2 cabang hitam pekat di kotak giok. Dan setengah kotak mata air. Awalnya ada sekotak mata air jernih, tapi sekarang hanya tersisa setengahnya. Salah satu dari 2 cabang layu berwarna hitam pekat yang direndam di musim semi ternyata memiliki tunas lembut yang tumbuh di sana. Benar sekali, salah satu cabang yang layu ternyata hidup kembali. Hamparan tunas yang lembut tumbuh, dan pada tunas yang lembut, terdapat bintik-bintik cahaya yang bersinar, membuat tunas yang lembut terlihat jernih. Namun, yang paling mengejutkan Lu Ming adalah ada aura misterius yang terpancar dari kuncup ini. Di bawah aura ini, pikiran Lu Ming sangat jernih. Seolah-olah dia telah meninggalkan segalanya dan tenggelam dalam dao agung langit dan bumi. Di masa lalu, dia sebenarnya dapat dengan cepat mengetahui beberapa hal yang tidak dia pahami tentang seni bela diri. Pencerahan. Dalam keadaan ini, Lu Ming sepertinya berada dalam pencerahan. Luar biasa. Ini terlalu luar biasa.
Apa sebenarnya asal-muasal dahan yang layu ini? Ini hanyalah sebuah adegan yang lembut, namun sebenarnya dapat membantu orang memahami Dao. Lu Ming sangat terkejut. Sekarang, saya akan mencoba memahami esensi alam langit dan bumi. Lu Ming langsung menutup matanya dan mulai memahami konsep angin. Lu Ming segera dapat merasakan bahwa pemahamannya tentang konsep angin sangat jelas. Kecepatan pemahamannya setidaknya 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Ya Tuhan, ini terlalu ajaib. Mata Lu Ming tertuju pada bidikan lembut itu. Saat itulah Lu Ming menyadari bahwa ada garis-garis menakjubkan pada pengambilan gambar yang lembut. Mereka tampak seperti naga sejati, burung phoenix, kilin, dan binatang mitos kuno lainnya. Itu sangat mendalam. Menurut legenda, ada semacam akar spiritual di zaman primitif yang disebut akar spiritual pemahaman jalan. Akar spiritual semacam ini akan tumbuh menjadi pohon spiritual dengan berbagai bentuk. Pohon spiritual ini secara kolektif disebut pohon kuno pemahaman jalan. Dikatakan bahwa di zaman primitif, orang-orang paling berkuasa di dunia akan menanam pohon kuno pemahaman jalan di samping mereka untuk membantu budidaya mereka. Mungkinkah cabang yang layu ini jatuh dari salah satu pohon kuno yang memahami jalan? Lu Ming tiba-tiba teringat akan sebuah legenda. Memikirkan legenda ini, hati Lu Ming membara. Benarkah? Jika itu benar, maka saya akan menjadi kaya. Lu Ming merasa sulit mempercayainya. Lagi pula, pohon kuno yang memahami jalan itu terlalu langka. Di zaman purba, hanya orang yang paling berkuasa di dunia yang bisa mengendalikannya. Setiap pembangkit tenaga listrik itu luar biasa kuatnya. Kaisar bela diri saat ini seperti seekor semut di hadapan para tokoh dikdaya itu. Ini sebuah rahasia. Saya harus merahasiakannya. Tidak peduli apakah itu benar atau tidak, saya tidak bisa memberitahu siapapun. Kalau tidak, aku pasti sudah mati. Lu Ming tahu betul bahwa jika bagian ini benar-benar pohon kuno pemahaman jalan, seluruh benua hutan belantara dewa akan mengalami kerusuhan. Para ahli kerajaan bela diri itu pasti akan melakukan apapun untuk merebut pohon kuno pemahaman jalan. Sekarang, ia hanya menumbuhkan satu tunas dan dapat meningkatkan kecepatan pemahaman Lu Ming 10 kali lipat. Bagaimana jika tumbuh 2, 3 atau lebih? Berapa banyak bantuan yang akan diberikan kepada Lu Ming? Lu Ming dengan cepat memasukkan kotak giok itu ke dalam kuil tertinggi dan memasukinya. Terlepas dari apakah itu pohon kuno pemahaman jalan yang sebenarnya atau bukan, faktanya pohon itu dapat meningkatkan kecepatan pemahaman 10 kali lipat. Hanya poin ini saja yang tak ternilai harganya. Haha, aku kaya. Lu Ming sangat gembira. Setelah itu, Lu Ming mulai memahami berbagai teknik bela diri. Benar saja, di bawah aura misterius dari bidikan lembut, pikiran Lu Ming menjadi sangat jernih. Terlepas dari apakah itu memahami teknik seni bela diri atau konsep langit dan bumi, kecepatannya meningkat sekitar 10 kali lipat. Berkultivasi, mulailah berkultivasi. Lu Ming meletakkan kotak giok di sampingnya dan mulai memahami konsep angin. Dia berencana untuk memadatkan konsep angin terlebih dahulu menjadi konsep rune. Untuk serangannya, untuk sementara dia memiliki konsep guntur. Selama dia bisa menyingkat konsep angin menjadi sebuah konsep rune, kecepatannya akan meningkat dengan selisih yang besar. Dalam sekejap mata, 3 hari telah berlalu. Pemahaman Lu Ming tentang konsep angin telah meningkat pesat. Itu setara dengan hasil pemahaman sebulan yang lalu. Namun, Lu Ming masih merasa dia terlalu lambat. Jika saya menggunakan pohon kuno pemahaman Dao ini di Istana Pemahaman Dao dan menggabungkannya dengan tujuan itu, bukankah kecepatan pemahaman saya akan menjadi lebih cepat? Lu Ming mau tidak mau berpikir. Terlepas dari apakah ini adalah pohon kuno pemahaman jalan yang sebenarnya atau bukan, Lu Ming hanya menyebutnya sebagai pohon kuno pemahaman jalan. Dia tidak menyebutnya karena alasan lain selain untuk merasa baik. Lu Ming segera berangkat ke Istana Pencerahan Dao. Istana Pencerahan Dao berharga 100 kristal spiritual kelas atas sehari. Lu Ming memesan tempat itu selama 2 bulan dan menghabiskan 6.000 kristal spiritual kelas atas. Setelah memasuki Istana Pencerahan Dao, Dao langit dan bumi melayang. Pada akhirnya, alam tujuan berupa angin, api, dan guntur muncul dengan sangat jelas. Lu Ming mengeluarkan pohon kuno pemahaman jalan dan meletakkannya di depannya. Kemudian, dia mengesampingkan konsep api dan guntur dan fokus pada pemahaman konsep angin. Setelah beberapa lama,
Lu Ming membuka matanya dan ada kilatan kegembiraan di matanya. Seperti yang diharapkan, efek pohon pemahaman kuno dapat ditumpangkan dengan konsepsi artistik di sini. Itu membuat pemahaman Lu Ming lebih cepat. Setidaknya 30 kali lebih cepat dari sebelumnya. 30 kali. Dengan kata lain, satu hari pemahaman Lu Ming saat ini setara dengan 1 bulan pemahaman sebelumnya. 1 hari setara dengan 1 bulan. Betapa mengejutkannya hal ini. Segera, Lu Ming memanfaatkan setiap menit dan detik untuk memahaminya. Seiring berlalunya waktu, pemahaman Lu Ming tentang konsep angin meningkat pesat. Sebulan kemudian, itu setara dengan 2,5 tahun kultivasi Lu Ming di masa lalu. Setelah 2,5 tahun memahami konsep angin, dia akhirnya memahami konsep angin hingga dia bisa menyingkat konsep rune. Awal, padatkan rune niat, mata Lu Ming berbinar. Bas, konsep angin memenuhi udara dan kemudian menyatu sepenuhnya. Itu mulai mengembun di lautan kesadaran Lu Ming. 2 jam kemudian, tanda hijau sepanjang 1 inci terbentuk. Kali ini, tidak ada kesengsaraan surgawi. Semuanya tenang. Begitu saja, konsep rune kedua Lu Ming berhasil diringkas. Itu sangat keren untuk memahaminya di sini. Jika saya memiliki cukup kristal roh tingkat tertinggi, saya dapat berkultivasi dalam pengasingan di sini selama beberapa tahun. Akankah saya dapat memahami keinginan untuk menyelesaikan level 1? Lu Ming diam-diam menghela nafas. Namun, aku masih terlalu lambat. Saya tidak punya banyak waktu. Sudah lebih dari 1,5 tahun sejak tenggat waktu 10 tahun. Sekarang sudah hampir 2 tahun. Bahkan dengan kecepatan seperti ini, aku tidak akan memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Kaisar Bela Diri di Yi ketika tenggat waktu 10 tahun telah habis. Saya harus lebih cepat. Semakin banyak daun yang dimiliki pohon kuno pemahaman jalan, semakin kuat kemampuannya untuk membantu orang memahami jalan tersebut. Tampaknya di masa depan, saya perlu menemukan lebih banyak harta seperti cairan spiritual yang dapat mengolah ramuan spiritual untuk mempercepat pertumbuhan pohon kuno pemahaman jalan. Segala macam pikiran melintas di benak Lu Ming. Sambil menggelengkan kepalanya, Lu Ming menekan pikiran ini untuk saat ini dan terus memahaminya. Kali ini, ia mulai memahami konsep api. Dalam sekejap mata, lebih dari 20 hari telah berlalu. Konsep api Lu Ming juga mulai meningkat pesat. Pada hari ini, ruang di sekitar mereka mulai bergetar. Mereka mencoba memindahkan saya keluar. Apa yang sedang terjadi? Ini jelas belum waktunya, masih ada beberapa hari lagi. Lu Ming melambaikan tangannya dan menyingkirkan pohon kuno seni bela diri itu. Dia penuh keraguan. Bas. Setelah selusin napas, ruangan itu bergetar dan Lu Ming menghilang. Saat berikutnya, dia muncul di luar istana pencerahan Dao. Lu Ming, utusan dari sub istana langit dalam ada di sini untuk mencarimu. Anda harus keluar lebih awal. Anda punya waktu 6 hari. Saya akan mengembalikan 600 kristal spiritual tertinggi kepada Anda. Salah satu tetua penjaga istana pencerahan Dao melambaikan tangannya dan 600 kristal roh kelas atas terbang menuju Lu Ming. Lu Ming mengulurkan tangan untuk mengambilnya, tapi hatinya penuh keraguan. Seorang utusan dari sub istana langit yang dalam. Lu Ming mengerutkan kening. Sub istana surga yang mendalam adalah markas utama istana ilahi kaisar surga di wilayah surga yang mendalam. Dikatakan bahwa pada masa-masa awal, hanya ada satu cabang istana kaisar langit ilahi di wilayah yang luas. Misalnya, di wilayah Tianxuan, hanya ada satu cabang istana yang didirikan di tempat paling makmur di bagian tengah wilayah Tianxuan. Belakangan, karena wilayah suatu wilayah yang luas terlalu luas, maka didirikanlah beberapa sub-istana kecil di berbagai tempat. Wilayah Tianxuan telah mendirikan istana kecil di 4 penjuru untuk membantu mengelola 4 wilayah. Namun, inti sebenarnya masih berada di sub-istana Tianxuan. Keempat sub-istana harus mematuhi perintah sub-istana Tianxuan. Sekarang, sub-istana Tianxuan sebenarnya telah mengirim utusan untuk mencarinya. Mungkinkah itu keluarga Seng? Lu Ming punya ide dan pemikiran tentang keluarga Seng. Itulah satu-satunya kemungkinan. Keluarga Seng akhirnya akan pindah. Saya ingin melihat trik apa yang akan Anda gunakan. Ada kilatan tajam di mata Lu Ming. Bas. Pada saat ini, sesosok tubuh bergegas dari kejauhan dan muncul di depan Lu Ming. Lu Ming, kamu akhirnya keluar dari pengasingan.
Pergi ke aula misi sekarang, ada misi untukmu. Orang yang datang adalah diakon dari aula misi. Dia tampak setengah baya dan berbicara. Senior, misi macam apa yang kamu ingin aku keluar dari pengasingan secepat itu? Lu Ming menangkupkan tinjunya dan berkata, beberapa bulan yang lalu, Sekte Mayat Surgawi melancarkan invasi besar-besaran ke wilayah Tianshuan. Di wilayah tengah wilayah Tianshuan, mereka telah berperang banyak dengan sub-istana Tianshuan dan menderita kerugian besar. Kali ini, sub-istana Langit yang Dalam telah mengeluarkan perintah mobilisasi keempat sub-istana untuk memindahkan sebagian penjaga langit Kaisar ke wilayah tengah sebagai bala bantuan. Nama Anda juga ada dalam daftar orang yang akan ditransfer. Diakon Parubaya memiliki kesan yang baik terhadap Lu Ming dan menjelaskan semuanya kepadanya secara detail. Namaku disebutkan. Mata Lu Ming berbinar. Menurut akal sehat, sub-istana Tianshuan hanya perlu memberitahu sub-istana Timur nomor tertentu untuk tugas seleksi semacam ini. Sub-istana bagian timur akan mengatur sendiri jumlah ahlinya. Mengapa mereka menyebutkan nama orang tersebut? Ini jelas disengaja. Lu Ming yakin ini pasti perbuatan keluarga Seng. Kemudian, mereka berdua berjalan menuju misi balai istana. Lu Ming melihat kepala istana angin di pintu masuk aula misi. Tuan Balai, Diakon Parubaya itu membungkuk kepada Tuan Istana Angin. Ya, Tuan Istana Angin mengangguk dan berkata, kamu boleh masuk dulu. Ada yang ingin kukatakan pada Lu Ming. Ya, petugas Parubaya itu membungkuk dan berjalan ke aula istana misi. Lu Ming, saya yakin Anda sudah memiliki gambaran kasar tentang masalah ini. Kata penguasa Istana Angin. Mungkin sekarang sudah jelas. Lu Ming mengangguk. Kali ini, kamu harus berhati-hati. Sub-istana Langit Dalam telah memintamu untuk pergi bersama mereka. Ini jelas merupakan perbuatan keluarga Seng. Selain itu, keluarga Seng menggunakan alasan mendukung sub-istana Langit yang Dalam dan menghancurkan Sekte Mayat Langit sebagai alasan. Bahkan Tuan Istana tidak bisa menolak. Sedangkan untuk benua tengah, keluarga Seng sangat kuat. Mereka hanya ingin memanggil Anda ke benua tengah sehingga mereka dapat berurusan dengan Anda sesuka mereka. Kata Master Istana Angin dengan ekspresi muram. Mereka tidak akan membiarkan beberapa generasi tua membunuhku, kan? Lu Ming bertanya. Tentu saja tidak. Meskipun keluarga Seng kuat, mereka masih memiliki beberapa keraguan. Namun, generasi muda tidak memiliki keraguan seperti itu. Terlebih lagi, jika mereka memainkan trik apapun, mustahil untuk melindunginya. Kata penguasa Istana Angin. Lu Ming mengangguk. Generasi tua tidak mau mengambil tindakan secara terbuka. Jauh lebih mudah bagi generasi muda. Lu Ming segera berterima kasih kepada Tuan Istana Angin. Master Istana Angin telah berulang kali mengingatkan Lu Ming untuk berhati-hati di wilayah tengah dan tetap bersikap rendah hati. Lu Ming secara alami mengangguk setuju dan berjalan ke aula misi. Diakon Parubaya membawa serta Lu Ming untuk menyelesaikan prosedur misi. Lu Ming, datanglah ke aula misi besok pagi dan berkumpul dengan yang lain. Bentuk kelompok bala bantuan pertama dan pergilah ke sub-istana Tianshuan. Setelah itu, akan ada beberapa grup lagi yang menuju ke sub-istana Tianshuan secara terpisah. Kata petugas Parubaya itu. Baiklah, Lu Ming mengangguk. Dia kemudian meninggalkan aula misi dan kembali ke halaman langit timur. Duduk bersila di halaman, pikiran Lu Ming menjadi liar. Sub-istana Tianshuan, keluarga Seng. Kakak senior Mulan juga seharusnya berada di sub-istana Tianshuan. Baiklah, meskipun sub-istana Tianshuan adalah kolam naga atau sarang harimau, aku, Lu Ming, akan tetap pergi ke sana. Kemudian, Lu Ming terus mempelajari konsep api. Setelah periode pemahaman ini, konsep api akan mencapai tingkat konsep rune yang terkondensasi. Selama konsep api diringkas menjadi rune konsep, maka konsep angin, api, petir yang ganas semuanya akan mencapai rune konsep. Kekuatan tempur Lu Ming tidak diragukan lagi akan meningkat pesat. Selain itu, dia bahkan bisa mengembangkan tingkat keempat dari 3 kemutlakan Dewa Naga. Di samping danau kecil, Mu Zeng berdiri dengan tangan di belakang punggung. Mu Xiuyuan berdiri di sampingnya. Paman ke-6, keluarga Seng sangat cepat. Mereka sebenarnya menggunakan trik ini untuk memanggil Lu Ming ke sub-istana Tianshuan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Mu Xiuyuan. Langkah keluarga Seng memang brilian.
Bahkan aku tidak bisa menolaknya. Kedatangan Lu Ming di sub istana Tianxuan tidak diragukan lagi merupakan langkah yang berbahaya. Mu Zeng menghela nafas sedikit. Bagaimana dengan ini? Yuan Xiu, segera pergi ke sub istana Tianxuan dan tunggu kesempatan untuk mengurus Lu Ming. Mu Zeng melanjutkan. Baiklah, aku akan segera berangkat. Mu Xiu Yuan mengangguk, lalu sosoknya melintas, dan dia menghilang tanpa jejak. Di istana petir, kepala istana petir tertawa terbahak-bahak dan sangat riang. Haha, Lu Ming, kamu akan mati saat kita sampai di sub istana Tianxuan. Saya hanya akan menunggu di sini untuk kabar baik Anda. Petik 2. Sehari berlalu dalam sekejap mata. Keesokan paginya, Lu Ming tiba di aula misi. Sudah ada beberapa orang yang berkumpul di aula misi. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke mereka. Ada pria dan wanita, tua dan muda, tapi semuanya adalah raja bela diri. Beberapa dari mereka memiliki aura yang menakutkan dan tidak terduga. Tingkat raja tingkat bawah. Orang-orang itu pastinya adalah raja tingkat rendah. Jumlah orang masih bertambah secara perlahan. Lebih dari 10 menit kemudian, ada 50 orang di aula misi, termasuk Lu Ming. Pada saat ini, seorang lelaki tua masuk ke aula istana misi. Tuan Istana, salam, Tuan Istana. Semua orang memberi hormat. Orang tua ini adalah Mu Zeng, penguasa istana dari istana timur wilayah Tianxuan. Mu Zeng mengungkapkan senyuman hangat. Dia mengalihkan pandangannya ke seberang ruangan dan matanya berhenti pada Lu Ming sejenak. Nah, sekarang gelombang pertama yang terdiri dari 50 orang menuju ke sub istana Tianxuan telah tiba. Anda dapat segera berangkat. Ingat, dalam proses membunuh musuh, Anda harus berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi keselamatan Anda sendiri. Saya akan berada di sini menunggu Anda kembali. Terima kasih, Tuan Istana. Kami pasti akan mencoba yang terbaik untuk melindungi diri kami sendiri. Kemudian, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk membunuh musuh dan memberikan kontribusi. Kami akan menyebarkan kekuatan ilahi di wilayah Tianxuan Timur. Semua orang menjawab, baiklah, ayo pergi. Mu Zeng melambaikan tangannya. Lu Ming dan yang lainnya mengucapkan selamat tinggal pada Mu Zeng dan berangkat ke sub istana Tianxuan. Sub istana Tianxuan terletak di tengah-tengah wilayah Tianxuan. Luasnya 10 kali lipat dari bagian timur wilayah Tianxuan, dan ki spiritualnya sangat kaya. Ada banyak orang jenius dan ahli. Tempat itu adalah inti dari wilayah Tianxuan. Di sana, tidak ada keraguan bahwa istana surgawi surga Empyrean akan menjadi hegemon, mengendalikan segalanya. Ada juga beberapa kekuatan kecil yang melekat pada istana surgawi surga Empyrean. Ada 2 klan besar di istana surgawi surga Empyrean yang mengendalikan segalanya. Salah satunya adalah keluarga Seng. Keluarga Seng memiliki sejarah yang sangat panjang. Bahkan sebelum istana kaisar surga muncul, keluarga Seng sudah ada. Mereka tidak diragukan lagi adalah penguasa wilayah langit misterius. Kepala marga lainnya adalah marga Mu. Penguasa istana surga istana mistik saat ini adalah ketua klan Mu. Klan Mu bisa dikatakan merupakan klan baru di wilayah Tianxuan. Ia berkuasa kurang dari 100 tahun yang lalu, tetapi kekuatannya sangat kuat. Kedua klan besar itu berdiri di puncak wilayah Tianxuan. Bagian timur wilayah Tianxuan sangat jauh dari sub istana Tianxuan. Bahkan jika mereka semua adalah seniman bela diri kerajaan bela diri, mereka masih membutuhkan waktu sebulan untuk mencapai sub istana Tianxuan. Semua orang menuju ke sub istana Tianxuan dengan kecepatan kilat. Di antara mereka, ada yang lebih pintar. Mereka menduga bahwa alasan mengapa Lu Ming dipanggil ke sub istana Tianxuan kemungkinan besar terkait dengan keluarga Seng. Mereka menjauh dari Lu Ming. Lu Ming tidak bisa diganggu dan melanjutkan perjalanannya. Setiap 3 hari, mereka berhenti untuk beristirahat dan memulihkan ki mereka yang sebenarnya. Segera, setengah bulan telah berlalu, dan semua orang telah meninggalkan wilayah timur wilayah Tianxuan dan memasuki wilayah tengah. Namun, perjalanan masih panjang sebelum mereka dapat mencapai sub istana Tianxuan. Pada malam ini, rombongan berhenti di sebuah lembah. Seseorang menyalakan api unggun, menangkap binatang iblis, dan memanggang daging mereka. Lu Ming berdiri sendirian di samping dan menyalakan api unggun juga. Kemudian, dia bergegas ke sebuah gunung besar dan membawa kembali seekor domba bertanduk kuat.
Setelah membersihkan domba bertanduk, dia mulai memanggang dagingnya. Segera, aroma harum memenuhi hidungnya. Daging kambingnya menjadi berminyak dan mengkilat. Lu Ming mengeluarkan sebotol anggur dan makan serta minum sendirian. Haha, anggur yang enak, ini anggur yang sangat enak. Saudara Lu, bisakah Anda mengizinkan saya, Tuan Zuang, mencicipi anggur dan daging ini? Seorang pria jangkung dan kekar dengan tangan yang kuat berjalan ke api unggun dan menyeringai. Tentu saja bisa, Lu Ming berkata sambil tersenyum. Nama pria kekar itu adalah Zuang Hong. Dia sangat kuat dan merupakan salah satu dari 3 tingkat raja tingkat bawah di antara kelompok 50 orang Lu Ming. Namun, dia jujur dan tulus, jadi dia tidak terlalu banyak berpikir. Sepanjang jalan, dialah satu-satunya yang sesekali berbicara dengan Lu Ming. Zuang Hong menyeringai dan duduk. Dia kemudian merobek kaki domba dan mulai makan. Harum sekali, wangi sekali, dagingnya gemuk tapi tidak berminyak. Begitu banyak orang yang memanggang daging, tapi aku tetap paling menyukai dagingmu, saudara Lu. Mulut Zuang Hong penuh minyak saat dia memuji dengan keras. Lu Ming tersenyum dan melambaikan tangannya. Sebotol anggur berkualitas muncul dan dia melemparkannya ke Zuang Hong. Zuang Hong mengambilnya, membuka tutupnya, dan meneguknya. Dia memuji, anggur yang enak, ini anggur yang sangat enak. Silakan, Lu Ming tersenyum dan mulai makan dan minum. Saudara Lu, sejujurnya, aku sangat mengagumimu. Bahkan saat menghadapi keluarga Seng, Anda masih bisa mengangkat kepala. Anda dapat mengatakan apapun yang Anda inginkan dan memarahi apapun yang Anda inginkan. Itu adalah pejuang sejati dan pria sejati. Saya mengagumi Anda. Ayo, biarkan aku bersulang untukmu. Kata Zuang Hong sambil makan. Lu Ming mendentingkan gelasnya dengan gelas Zuang Hong dan meneguk botol anggurnya. Saudara Lu, aku menaruh harapan besar padamu. Dengan bakatmu, kamu pasti bisa mengalahkan para jenius arogan dari keluarga Seng pada waktunya. Zuang Hong berteriak lagi. Pada saat ini, Lu Ming mengerutkan kening dan ekspresinya sedikit berubah. Ada bau darah. Lu Ming bergumam. Saudara Lu, kita baru saja membunuh begitu banyak binatang iblis. Tentu saja, ada bau darah. Zuang Hong tercengang. Ini bukan bau darah binatang iblis, tapi bau manusia. Lu Ming mengerutkan kening. Garis keturunan dari 9 naga telah melahap sejumlah besar esensi darah dari manusia dan binatang iblis. Oleh karena itu, Lu Ming dapat dengan mudah membedakan antara darah manusia dan darah binatang iblis. Ah! Tiba-tiba, jeritan melengking terdengar dari hutan di kejauhan. Ekspresi semua orang berubah. Itu suara Zuo Qiu. Dia baru saja pergi berburu binatang iblis. Apa yang terjadi? Bahaya apa yang dia temui? Seseorang berteriak. Ah! Saat ini, teriakan lain terdengar. Itu Zhao Er. Dia juga berburu binatang iblis. Seseorang berseru. Ayo pergi dan lihat. Seseorang berteriak. Kemudian, 7 atau 8 suara terdengar ke arah itu. Mereka berdiri di udara dan melihat ke bawah. Namun, saat itu sudah malam, dan penglihatan mereka terhalang. Mereka sepertinya tidak bisa melihat dengan jelas, jadi mereka terbang ke bawah. Detik berikutnya, jeritan kesakitan terdengar. Hanya dalam beberapa tarikan napas, tidak ada suara lagi. 7 hingga 8 pembangkit tenaga listrik Raja Bela Diri baru saja menghilang tanpa jejak. Musuh, berkumpul bersama. Cepatlah, jangan dikalahkan satu per satu. Beberapa suara gemuruh terdengar. Itu adalah 2 tingkatan raja tingkat bawah lainnya. Lu Ming dan Zuang Hong juga berkumpul di sekitar kerumunan. 40 orang berkumpul. Ada apa di sana? 8 Raja Bela Diri diurus dengan sangat cepat. Seseorang berkata dengan nada serius. Sasa, saat ini, semua orang mendengar suara gemerisik. Di tengah malam, keadaannya sangat mengerikan. Apa itu? Semua orang memusatkan perhatiannya dan melebarkan mata untuk mengamati sekelilingnya. Tidak bagus, itu ada di bawah kakiku. Lu Ming tiba-tiba berteriak. Apa? Yang lainnya tercengang. Bang! Tiba-tiba, cakar binatang berwarna hitam pekat terbentang dari bawah kaki salah satu pengawal Dewa di Tian dan meraih salah satu kakinya. Apa itu? Pengawal ilahi di Tian meraung kaget. Tingkat budidayanya berada pada tahap pertengahan alam Raja Bela Diri tingkat pertama. Pada saat ini,
dia melepaskan kekuatan penuhnya dan menebas cakar binatang itu. Namun kejadian mengejutkan terjadi. Ketika pedang itu mengenai cakar binatang itu, seolah-olah pedang itu mengenai sejenis baja yang sangat keras, dan itu mengeluarkan suara benturan logam. Dia tidak bisa memotongnya. Mengaum. Raungan seekor binatang terdengar dari tanah. Cakar binatang itu ditarik dan salah satu kaki di Tian Divine Guard terkoyak. Semua ini terjadi dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari Flynn. Pada saat orang banyak bereaksi, di Tian Divine Guard sudah mati. Binatang iblis apa? Mati. Di sampingnya, beberapa penjaga Dewa di Tian meraung keras, dan serangan kekerasan membombardir binatang iblis itu. Ledakan. Dengan beberapa ledakan, sebuah lubang besar meledak di area itu, tapi tidak ada jejak binatang iblis itu. Ah! Tiba-tiba, teriakan lain terdengar dari arah lain. Penjaga ilahi surga Raja Bela Diri tingkat pertama terbunuh oleh cakar binatang yang menjulur dari tanah. Binatang iblis macam apa ini? Kenapa aku tidak bisa merasakan aura apapun? Seseorang berteriak kaget. Mayat? Itu adalah mayat binatang iblis. Tidak ada kekuatan hidup sama sekali. Akhirnya, seseorang menemukan kebenarannya. Mayat binatang iblis. Semua orang terkejut. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, suara tajam yang menusuk udara terdengar. Dari segala arah, bayangan hitam melesat ke arah mereka. Itu lebih cepat dari anak panah yang tajam. Hati-hati. Dengan raungan yang keras, semua orang meledak dengan Zhen Yuan yang kuat. Tubuh mereka dipenuhi dengan segala jenis cahaya, dan berkas cahaya meledak. Ledakan, ledakan. Dengan ledakan keras, bayangan hitam terlempar kembali. Siapa itu? Mata Lu Ming menyipit. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa bayangan hitam itu sebenarnya adalah rantai hitam. Itu adalah Sekte Mayat Surgawi. Lu Ming berteriak. Apa? Sekte Mayat Surgawi? Bagaimana Sekte Mayat Surgawi mengetahui bahwa kita ada di sini? Seseorang berteriak tidak percaya. Meski keberangkatan mereka bukan rahasia, namun rute yang akan mereka lalui pertama kali sangat rahasia, dan tidak banyak orang yang mengetahuinya. Bagaimana Sekte Mayat Surgawi menemukan mereka? Mungkinkah ini suatu kebetulan? Kakak, saya tidak menyangka orang-orang dari wilayah Timur Tianxuan bisa mengenali kita begitu cepat. Ini benar-benar tidak terduga. Suara dingin terdengar dari hutan di kejauhan. Suara mendesing. Kemudian, semua orang melihat peti mati terbang keluar dari hutan sekitar. Peti mati ini berukuran besar dan kecil. Mereka melayang di udara dan menghalangi jalan keluarnya. Setidaknya ada 100 orang. Kacaci, peti mati terbuka, dan sesosok tubuh keluar darinya. Mayat yang dimurnikan. Yang pertama keluar adalah mayat yang dimurnikan. Wajah mereka pucat, dan di dalam pucat itu, ada sedikit warna hitam. Tubuhnya terbungkus rantai besi hitam. Selain mayat halus berbentuk manusia, ada juga mayat berbentuk binatang. Mengaum. Beberapa binatang iblis mirip Black Panther dengan mata merah dan taring di mulut mereka meraung. Namun, tidak ada tanda-tanda kehidupan di tubuh mereka. Mereka juga merupakan mayat yang dimurnikan. Selain mayat manusia, mayat binatang iblis juga bisa dimurnikan menjadi mayat yang dimurnikan. Mayat halus tipe binatang iblis dikenal sebagai mayat iblis. Jelas sekali bahwa ini adalah jenis mayat iblis yang bersembunyi di bawah tanah untuk melancarkan serangan diam-diam. Mengikuti di belakang mayat-mayat halus ini adalah penjaga mayat berjubah hitam dengan wajah pucat. Ada lebih dari 200 mayat halus dan hampir 100 penjaga mayat. Hehe, tak heran kalau kita sudah beberapa hari menyergap di sini. Dengan 50 mayat Raja Bela Diri, kita dapat memurnikan 50 mayat halus yang kuat. Seorang penjaga mayat mencibir. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu tahu kami akan lewat sini? Bagaimana Anda bisa menyiapkan penyergapan terlebih dahulu? Salah satu penjaga Dewa di Tian berseru dengan tidak percaya. Hehe, lagi pula kamu akan segera mati, jadi tidak ada salahnya memberitahumu. Tentu saja, seseorang memberitahu kami. Seorang penjaga mayat mencibir. Apa? Semua orang terkejut. Ada seorang pengkhianat. Seorang pengkhianat telah membocorkan informasi mereka ke Sekte Mayat Surgawi. Sial, siapa itu? Seseorang meraung. Mungkinkah itu keluarga Seng? Pikiran Lu Ming berpacu.
Kecurigaan pertamanya adalah keluarga Seng. Keluarga Seng tahu bahwa dia termasuk di antara kelompok orang ini dan ingin menggunakan sekte mayat surgawi untuk menyingkirkannya. Namun, apakah ada kebutuhan untuk mengorbankan nyawa 49 penjaga dewa di Tian lainnya? Ini terlalu kejam. Hehe, kalian semua bisa masuk neraka. Hampir 100 penjaga mayat mulai mengendalikan mayat-mayat yang dimurnikan. Lebih dari 200 mayat halus memancarkan aura yang kuat. Raja, mayat-mayat halus ini semuanya adalah mayat-mayat halus tingkat raja. 9 dari mereka memiliki aura yang sangat kuat, dan mereka sebenarnya berada di level raja tingkat bawah. Ekspresi semua orang berubah. Ini adalah kekuatan yang menakutkan. Ada 9 mayat halus tingkat rendah, 200 mayat halus dari alam Raja Bela Diri LV1 hingga LV3, dan hampir 100 penjaga mayat. Kekuatan energi ini beberapa kali lipat dari Luming dan yang lainnya. Untuk menghadapinya, Sekte Mayat Surgawi sebenarnya telah mengirimkan begitu banyak ahli. Ini adalah pembunuhan yang pasti. Luming dan yang lainnya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Itu karena mustahil untuk melarikan diri dalam situasi seperti ini dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar. Ekspresi Luming berubah menjadi sangat serius. Mengenakan biaya, mari bekerja sama dan menyerang dalam satu arah. Zhuang Hong meraung saat dia memimpin penyerangan ke arah barat. Isi daya. 2 tingkat raja tingkat rendah lainnya juga bergegas menuju ke arah itu bersama dengan Zhuang Hong. Yang lain juga berkumpul dan menyerang bersama.